Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para YouTube mania. Kembali bersama saya di channel Andi Kadarusman. Saat ini konten menyajikan materi bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi yang akan disajikan oleh Asmin Nurmala MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Alhamdulillah kamu dalam keadaan sehat dan bahagia dan tetap menyimak. Biarkan saya yang datang dalam ruang belajar kalian. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami teks eksplanasi. Yang kedua, siswa harus mampu mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulisan. Halo adik-adikku, apakah kalian tahu tentang teks eksplanasi? Mari kita saksikan video berikut. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Dika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah, itu adalah video tentang proses terjadinya hujan. Sudah tahu kan apa itu teks eksplanasi? Iya, betul. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Dengan kata lain, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang keadaan, proses terjadinya sesuatu, atau fenomena.
Teks eksplanasi termasuk ke dalam teks ilmiah, sehingga ditulis dalam ragam bahasa dengan beberapa istilah-istilah yang khusus. Dalam teks eksplanasi itu dibagi menjadi dua, ada teks eksplanasi fenomena alam dan ada teks eksplanasi fenomena sosial. Ya, sosial, budaya atau yang lainnya. Yang di dalamnya terdapat tentang penjelasan umum, sebab-sebab atau proses terjadinya dan interpretasi. Sebab dan akibat. Nah, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini mempunyai struktur teks. Yang pertama, adanya pernyataan umum, deretan penjelas, atau bisa disebut dengan urutan sebab, bisa alam, dan bisa sosial. Dan yang terakhir, interpretasi. Interpretasi itu sebetulnya sifatnya opsional. Boleh ada dan boleh tidak ada. Ya. Perhatikan kalian, di sini ada contoh teks eksplanasi tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan baru bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik disebabkan adanya pergerakan lapisan bumi. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Lapisan ini terus bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Letusan tersebut menimbulkan getaran yang sangat dahsyat yang berkali-kali. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa bumi menimbulkan dampak yang luar biasa. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ini adalah salah satu contoh tentang teks eksplanasi yang judulnya tentang gempa bumi. Bagaimana caranya? Kalian harus menganalisis struktur teks eksplanasi. Karena struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Perhatikan kalian, simak baik-baik. Ini adalah contoh yang sudah Ibu analisis. Perhatikan. Nah, di dalam paragraf pertama, bahwa ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Definisi gempa, adanya tempat, dan adanya kejadian. Di dalam paragraf kedua, ini termasuk ke dalam penyebabnya atau termasuk ke dalam deretan penjelas. Ya. Nah, ini deretan penjelas ada di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Mana yang interpretasinya? Nah, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di kawasan tertentu saja. Seperti di kawasan yang banyak gunung berapi, termasuk Indonesia. Kita harus terus waspada dan mengantisipasi gempa bumi. Misalnya, dengan membuat bangunan tahan gempa dan mengadakan pelatihan-pelatihan menghadap bencana tersebut. Kira-kira ini termasuk struktur teks eksplanasi apakah? Iya, betul. Ini adalah termasuk ke dalam interpretasi penulis. Ya, kalian sudah paham, sudah menyaksikan video yang telah Ibu tayangkan,
sudah Ibu jelaskan tentang apa itu teks eksplanasi, sudah Ibu jelaskan tentang struktur teks eksplanasi, dan sudah Ibu jelaskan contoh menganalisis struktur teks eksplanasi. Sekarang kita kuis. Apakah kalian bisa menjawabnya? Hanya 2 soal. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Teks yang berisi penjelasan berupa proses terjadinya alam, sosial, atau budaya disebut apa? Iya, betul. Eksplanasi. Soal nomor 2. Eksplanasi ini memiliki struktur teks berikut. Iya, betul. Pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Kali ini kalian sudah menyimak semua materi yang telah Ibu sampaikan. Bagaimana caranya kalian bisa mengidentifikasi teks eksplanasi? Sekarang kalian mengerjakan tugas hari ini dengan tepat waktu. Jawablah dengan benar. Kalian simak video yang ada dalam Google Classroom yang berjudul pengangguran. Dan yang kedua, tuliskan struktur teks eksplanasinya. Selamat mengerjakan. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.